benua Asia. Nah, pada hari ini saya akan mengulas secara penuh mengenai benua Asia. Jelas ya? Jelas ya? Oke ya. Kalau yang baru bergabung silakan dilihat saja. Ya. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini mengenai benua Asia, di layar terlihat layar yang saya bagikan. Jadi di sini anak-anak bisa melihat pada layar tentang ini ada keadaan alam benua Asia. Kemudian nanti juga akan saya jelaskan tentang alam, negara, keadaan penduduk, letak, batas dan luas, kegiatan penduduk, dan juga untuk faktor yang menonjol dari benua Asia. Untuk yang pertama, batas dan luas dari benua Asia. Nah, benua Asia sendiri ini letaknya berada pada 11 derajat lintang selatan dan 70 derajat lintang utara. Untuk bujurnya berada pada 26 derajat bujur timur sampai dengan 171 derajat bujur timur. Bisa terlihat ya? Ya. Kemudian pada benua Asia sebelah utara ini berbatasan dengan Laut Arktik. Kemudian yang selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik serta Selat Bering. Kemudian sebelah barat batasannya adalah Laut Merah, Laut Tengah, dan Perbukitan. Di benua Asia adalah benua yang ada di negara kita. Jadi negara kita itu termasuk wilayah dari benua Asia pada bagian Asia Tenggara. Jadi batas-batasnya itu. Biasanya kalau tas itu juga bulat seperti itu. Utara, selatan, timur, dan barat. Tentunya di buku kalian juga sudah ada. Ya. Kita lanjut kembali untuk ini. Nah, yang berikutnya, benua Asia itu dibagi menjadi beberapa kawasan. Ya, ada kawasan selatan, barat, timur, tenggara, dan tengah. Jadi selatan, barat, timur, tenggara, tengah. Untuk yang utara tidak ada ya. Di Asia itu tidak ada, Asia Utara tidak ada. Tetapi Asia Selatan, barat, timur, tenggara, dan tengah. Dan nanti negara-negara mana saja yang berada pada kawasan itu nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, khusus negara Indonesia nanti ini berada di wilayah mana? Berada di wilayah atau kawasan Asia Tenggara. Ya. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, Asia Timur. Asia Timur itu wilayahnya atau negara-negaranya adalah sebagai berikut. Nah, nanti saya kasih kunci ya supaya mudah mengingat. Ya, Asia Timur biasanya itu didominasi oleh negara yang mempunyai bangsa yang atau orang-orang yang kulitnya atau matanya sipit. Ya, ono Cina, Jepang, Korea, Taiwan, Mongolia, dan Hongkong. Seringkali kita melihatnya itu adalah wong Cina gitu. Biasanya matanya sipit. Nah, ini masuknya adalah kawasan dari Asia Timur. Jadi ada Jepang, Korea Utara, Selatan, Taiwan, Mongolia, Hongkong gitu. Hitungannya gampang ya. Kalau Asia Timur biasanya meripat sipit. Terus kita lihat lagi kalau Asia Tengah. Asia Tengah ini negaranya biasanya ciri-cirinya itu berakhiran dengan stan. Ada Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Jadi wilayah-wilayahnya itu negaranya di Asia Tengah biasanya gurine ono tulisannya stan. Nek Cina mau sing piye sing mripate sipit-sipit Asia Timur. Jepang, Korea. Nah, ini yang tengah itu berakhiran dengan apa? Stan-stan itu. Ya.
Bisa pahami nggih? Nah, terus yang berikutnya untuk Asia Barat. Ya, Asia Barat biasanya didominasi oleh negara-negara Arab, ya. Ada Armenia, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Turki, Emirat Arab, Yaman, Uzbekistan, Bahrain, Siprus, dan lain sebagainya. Ini adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Barat, ya. Nih, sudah jelas ya, Asia Barat. Terus kemudian untuk Asia Selatan, ya. Bentar ya. Kak, Ajit, aku sotek segini. Sotek segini. Tak boleh aku. Sotek segini ay. Agak beda kok kirim. Kita lanjutkan kembali. Untuk Asia Selatan, ini ciri-cirinya gampang. Biasanya nih Asia Selatan itu adalah negara-negara yang berdekatan dengan India. Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Jadi India-Indianan itu berada pada wilayah Asia Selatan. Jadi kalau negara kita itu di Asia Tenggara, maka di kulone Asia Tenggara itu adalah Asia Selatan. Jadi untuk kulone waktu kalau sedikit itu termasuk pada wilayah Asia Selatan. Lalu Pak untuk yang Asia Tenggara Pak, Asia Tenggara itu adalah negara-negara yang tergabung dalam anggota apa? ASEAN. Jadi ada beberapa negara termasuk negara kita. Ada Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei, Filipina, Indonesia, Singapura, dan Timor Leste. Jadi ya, semua negara di Asia Tenggara ini masuk ke dalam wilayah Asia Tenggara. Sudah jelas ya? Asia Tenggara. Terus lagi Pak, untuk yang keadaan alam dan benua Asia. Keadaan alam benua Asia ini bisa terdiri, bisa berupa negara kepulauan, dataran tinggi, kemudian gurun, dan juga bisa berupa sungai. Jadi variatif sekali untuk wilayah atau keadaan pada benua Asia. Nah, kepulauan yang ada di benua Asia antara lain adalah Filipina, Indonesia, Maladewa, dan Jepang. Ini adalah negara-negara termasuk dalam negara kepulauan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, oh, benua Asia itu yang negaranya termasuk negara kepulauan mana Pak? Ya, itu negaranya adalah apa? Indonesia, Filipina, Maladewa, dan juga Jepang. Jelas ya? Oke, nanti di akhir pertemuan akan saya absen ya. Absennya nanti karena nanti kasihan yang bergabung di belakang nanti tidak berikut absen. Jadi nanti sebelum saya tutup pertemuannya nanti akan saya absen. Dan tugas-tugasnya nanti juga pada akhir pertemuan. Kita lanjut kembali ya. Nah, kalau pegunungan pada wilayah Asia, benua Asia, ini pegunungan yang terdapat di benua Asia adalah pegunungan Hindukush, Tian Shan, Karakoram, Himalaya. Pegunungan Himalaya ini merupakan pegunungan yang tertinggi di dunia. Dengan puncaknya Mount Everest, kalian sering kali dengar. Gunung tertinggi adalah Gunung Himalaya dengan puncaknya yang bernama Mount Everest. Ini ketinggiannya sampai 8.848 meter mdpl. Apa itu mdpl? mdpl adalah
meter di atas permukaan laut. Artinya diukur dari permukaan air laut. Itu tingginya sampai dengan 8.848. Ya. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi di Asia juga banyak sekali. Di Iran, Tibet, Kashmir. Nah, Kashmir ini merupakan dataran tinggi tertinggi di dunia. Nah, kalau pegunungan tadi kan pegunungan Himalaya dengan puncak tertingginya Mount Everest. Tapi kalau dataran tinggi yang paling tinggi adalah dataran tinggi Kashmir. Maka sering dijuluki dengan istilah atap dunia. Paham ya? Oke, kita lanjut kembali. Terus gurun, Pak. Gurun benua Asia juga banyak, terutama pada negara-negara Arab. Negara Arab tadi di kawasan mana? Asia, Asia Barat. Ya. Ini ada gurun Arabia di Asia Barat. Kemudian juga ada gurun Gobi dan gurun Thar di Asia Tengah. Ingat-ingat ya. Lanjut untuk sungai. Sungai di wilayah benua Asia juga banyak sekali. Sungai yang paling terkenal atau yang besar di Asia ada Sungai Indus, Sungai Gangga, Brahmaputra. Ini adalah sungai-sungai besar di negara India. Juga ada Sungai Yangtze. Ini ada di Cina. Oke, lanjut kembali untuk sungai. Nah, selanjutnya untuk bentang alam ya. Bentang alam di benua Asia ini memiliki relatif yang beragam. Jadi bentang alam juga termasuk ada alam dan juga reliefnya. Di sini nanti kita bisa melihat bahwa bentang alam ini meliputi ada relief. Relief itu apa? Relief adalah perbedaan tinggi atau rendahnya permukaan bumi. Nah, kita lihat misalkan di Indonesia itu wilayahnya saja reliefnya sangat beraneka ragam. Ya. Di Indonesia juga punya banyak gunung dan lain sebagainya. Jadi tentang alam nanti tadi sudah kita sebutkan tadi sebagian, ya. Ini hampir sama tadi mengenai gunung, mengenai dataran tinggi, sungai dan lain sebagainya itu masuk dalam bentang alam. Nah, sekarang iklimnya, Pak. Nah, iklim pada benua Asia karena berada pada sebelah derajat lintang selatan dan beribu kota 80 derajat lintang utara, sehingga iklim pada benua Asia ini bervariasi. Nah, termasuk Indonesia adalah negara yang beriklim tropis. Nanti kalau menjorok agak ke utara sedikit, nanti iklimnya adalah iklim apa? Subtropis. Oke, ya. Kemudian juga ada iklim kontinental dan iklim gurun. Iklim Mediteran juga ada. Ini berada pada daerah Iran bagian utara, pesisir Laut Tengah, Suriah, dan Israel. Kemudian juga ada iklim kutub. Nah, iklim kutub ini berada pada wilayah Asia bagian utara. Oke. Ya. Terus bagaimana Pak keadaan penduduknya di Asia? Nah, di Asia ini terdapat beberapa catatan tersendiri tentang benua Asia. Ya, itu ada 4 dari 7 keadaban dunia itu terdapat di Asia. Nana kan pernah dengar kan 7 keajaiban dunia? Ya, di antaranya adalah ada tembok raksasa. Tembok raksasa di mana? Di Cina. Kemudian Taj Mahal. Taj Mahal di mana? India. Kemudian Ka'bah. Ka'bah juga termasuk 7 keajaiban dunia. Ya, tempat lain itu adalah tempat-tempat
lahirnya agama-agama besar di dunia, masuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Terus keadaan lautnya yang terluas di dunia juga terdapat di Asia, yaitu tepatnya pada Laut Cina Selatan. Ini diantaranya ya. Nanti anak-anak juga bisa membaca pada materi. Kita lanjutkan kembali. Nah, kegiatan penduduk sebagian besar pada masyarakat penduduk Asia adalah bekerja pada bidang pertanian. Di samping itu juga ada pertambangan dan juga industri. Seperti di Indonesia saja, kita lihat mayoritas penduduknya juga kegiatan sebagai petani. Pertanian yang paling banyak ya di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara termasuk Indonesia, Myanmar, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Bahkan Asia Tenggara itu termasuk negara yang sebagai lumbung padi ya. Masuk Thailand itu ya. Thailand itu termasuk lumbung padi pada wilayah Asia Tenggara. Kemudian kalau di Asia Selatan ini juga kegiatan pertanian dilakukan oleh negara-negara India, Bangladesh, Pakistan, dan lain sebagainya. Kemudian di Asia Tengah dengan hasil utama berupa gandum, kapas, dan buah beribu kota buah-buahan. Kemudian di Asia Barat hasil utamanya adalah kopi, ya. Terus pertambangan juga banyak dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara, terutama Asia Barat. Asia Barat itu kan termasuk wilayah yang mempunyai bahan tambang yang besar, termasuk minyak bumi, itu sangat besar sekali. Sehingga banyak negara yang berada di Asia itu tergabung dalam negara organisasi OPEC. Apa itu OPEC? OPEC adalah organisasi pengekspor minyak bumi, ya. Oh, itu diantaranya. Kemudian industri juga. Nah, industri yang paling besar pada benua Asia ini didominasi oleh negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan sebagainya. Mobil yang kita pakai, kendaraan sepeda motor yang kita pakai itu hampir semuanya itu berasal dari daerah atau dari negara Jepang. Ya. Nah, faktor yang menonjol adalah apa? Posisi kawasan Asia Tenggara itu sangat strategis karena merupakan pintu gerbang antara Asia, Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Kemudian ada Bangkok, Singapura, Pulau Batam, dan lain sebagainya. Oke, nah itu saja anak-anak materinya pada hari ini. Anak-anak masih bersama saya ya. Oke, sekarang mikrofonnya bisa dinyalakan. Kan saya absen satu-satu nanti. Ya, ini saya sudah siapkan absennya ini. Sudah ada di tangan saya, baik kelas A maupun kelas B. Nanti semuanya diam, yang saya panggil nanti bicara. Saya hadir Pak, begitu. Oke ya. Ini pembicaraan ini juga sudah saya rekam. Jadi anak-anak yang hadir di layar monitor ini juga terlihat. Nah, ini ngarep ketok ora. Ada Ahmad Sarifuddin. Nah, nanti yang nama-namanya itu, nama akunnya pakai nama-nama sing jenenge aneh-aneh. Nah, nanti kan kelihatan. Ono sing aku siapa gitu. Oke. Oke ya. Ini saya absen mulai dari sekarang, siap. Ini share screen-nya saya
matikan dulu untuk share screen-nya untuk melakukan absensi. Ya, oke, screen-nya sudah saya tutup. Sekarang saya akan melakukan absensi. Saya panggil, nanti tolong tunjukkan kakinya, tunjukkan tangannya. Oke. Pak, Oke, kameranya bisa dinyalakan ben aku roh kamu siji-siji. Seketa kok raine mentari tok. Mentari itu kameranya dibawain sedikit ah. Ben raine tetap tok. Nah, ngono mati. Ayo kok ditutup. Tangannya mana? Daina di lah Daina. Kameranya dipilih suruh sih ya. Nah, ini kan sebagai pembelajaran awal ya. Biar nanti dalam perkembangannya itu kita bisa belajar online dengan mudah. Biasanya kan do. Nah, ini maka saya buat Google Meet gampang ya. Oke ya, Raine kita no kabeh. Saya panggil mulai dari kelas 9A. 9A ngancong. 9A ngancong di. Ye. Oke, saya absen ya. Are dia masuk buatan. Are dia. Ngancong. Loh, bagus su itu apa itu? Are dia. Ngancong dhewe kuwi lanang apa wedok ora ini dicek anak. Oke, saya ini di absen ini saja dulu ya yang kelihatan ya. Oke. Ahmad Sarifudin di kelas A apa B ya Mas Sarifudin? Kelas A apa B Mas? Ahmad Sarifudin kelas A apa B? A ya. Ahmad Sarifudin. Terus yang kedua Ahmad Apandi. Oke. Terus berikutnya aku siapa ini siapa? Aku siapa ini sinten nggih? Halo? Penduduk kelas 9? Salimati, Aprilia. Aprilia Hidayatul. Hadir kelas 9B nggih. Terus Bagus Su. Bagus Su ini siapa? Nggih. Bagus Su ini siapa? Bagus Firman ya. Oke, Bagus Firman. Jadi kelas 9A ya. Ya. Terus lagi Ding 04 siapa? Siapa? Ding 04 siapa? Iya soal kowe mau saya tanya ya. Yang sudah saya panggil mikrofonnya dimatikan. Saya tak tanggal mikrofonnya dimatikan ya. Beneran pusing ini.
Bing 04 siapa? Siapa dia Bing 04? Siapa? Siapa? Oh, Nabil. Nanti nama akunya diganti. Karena Nabil ini wong. David Armadian. David Armadian. M Firman M. Ya. Terus yang sudah saya panggil dimatikan. Daina siapa itu? Jenenge Daina, lah Daina ya. Oke. Terus Dwi Najwa. Hadir. Firman. Hadir. Mentari Noni. Ya, Mentari Noni. Mentari Noni. Mentari kelas berapa ya? 9? 9B. Coba mikrofonnya dimatikan semua dulu. Nanti yang saya panggil dia di ini dudukkan. Dan orang kan. Ini kan. Mentari Noni terus lanjut lagi. Nafis Jamilatun ya. Nafis Jamilatun kelas berapa? Nafis Jamilatun 9A. Jenengmu siapa sih bener dong? Jamilatun Nafisa, nggih, terima kasih. Nur Safaatun kelas 9B. 9A nggih. 9A nggih. Terus Nurul Fitria kelas pinten? Yang lain dimatikan. Kulino aktif loh kan, kulino responsif. Kalau penting dinyalakan, kalau nggak penting dimatikan. Nurul Fitria kelas 9A, terima kasih. Silviana Damayanti 9B ya. Ya, terus Cynthia Aini ini siapa? Cynthia nggih. Cynthia 9B ya. Cynthia Trianti Yuliana guys, 9B ya. Zula Sapitri 9A. Oke. Terima kasih anak-anakku sekalian, kalian sudah ikut berpartisipasi meskipun undangannya dadakan, tetapi anak-anak bisa bergabung dengan baik. Selama nanti di pertemuan berikutnya sudah akan saya buat seperti ini. Kalau keadaan memungkinkan akan saya buat undangan sebelumnya. Ini adalah termasuk anak-anak yang aktif. Saya anggap kenapa? Ketika saya mengadakan pertemuan secara langsung, ini anak-anak sudah langsung siap. Berarti ini adalah Cynthia itu sudah siap atau belum? Bro? Cynthia sudah sehat? Cynthia, kamu kok kayak sayu kayak kakek pikiran yang mikir apa mikir boleh. Oke anak-anakku sekalian, ini pembelajaran dulu saya rekam. Nanti sama saya bagi di grup masing-masing. Untuk anak-anak sekalian, terima kasih atas kehadiran anak. Semoga belajar dari ini meskipun sangat sederhana sudah bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ingat selalu jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup untuk berbicara ini.